Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Husain Rosyadi, NIM 1731/499841. Di sini saya akan menjelaskan materi fisika 3, yaitu pendahuluan fisika zat padat. Nah, pengertian logam. Dalam kimia, sebuah logam atau metal, atau yang lebih dikenal dengan bahasa Yunani atau metalon, adalah sebuah unsur kimia yang siap membentuk ion atau disebut dengan kation dan memiliki ikatan logam, dan kadangkala dikatakan bahwa ia mirip dengan kation di awan elektron. Nah, logam adalah unsur kimia yang mempunyai sifat kuat, liat, keras, penghantar listrik, dan panas, serta mempunyai titik cair tinggi. Nah, biji logam ditemukan dengan cara penambang terdapat dalam keadaan murni ataupun bercampur. Nah, biji logam yang ditemukan dalam keadaan murni yaitu emas, perak, smooth, platina, dan ada yang bercampur dengan unsur seperti karbon, sulfur, fosfor, silikon, serta kotoran seperti tanah liat, pasir, dan tanah. Nah, unsur logam dan lambangnya yaitu nama Indonesianya itu adalah ada aluminium, barium, besi, emas, kalium, kalsium, kromium, magnesium, mangan, natrium, dan nikel. Nah, nama lainnya itu disebut dengan aluminium, barium, ferrum, aurum, kalium, calcium, thorium, magnesium, dan magnium, natrium, dan nikelium. Nah, lambang unsurnya yaitu kalau aluminium itu Al, barium itu Ba, besi itu Fe, emas itu Au, kalsium itu K, kalsium C, kronium Cr, magnesium Mg, mangan Mn, natrium Na, nikel Ni. Nah, bentuk fisiknya itu padat, putih, keperakan. Padat, putih, keperakan. Nah, selebihnya itu. Nah, ikatan logam dalam unsur kimia terdapat beberapa jenis ikatan kimia. Tapi karena kita membahas tentang logam, jadi yang kita bahas kali ini adalah ikon logam. Ikon logam adalah ikatan yang terjadi antara atom-atom logam, baik atom logam jenis ataupun logam dengan atom non-logam. Nah, untuk ikatan unsur ini mempunyai ikatan logam. Sebagian besar logam seperti Cu, Al, Au, Ag, dan lain sebagainya. Logam transisi seperti Fe, Ni, dan sebagainya membentuk ikatan campuran terdiri dari ikatan kovalen atau disebut pada elektron 3 dimensi, dan ikatan logam bentuk fisik besi, seng, baja, aluminium, emas. Ada beberapa logam lainnya mereka mewujudkan padat lagi keras. Nah, ini menggambarkan betapa kuatnya ikatan antar atom-atom dan logam. Ikatan antar atom tersebut yang kita namakan sebagai ikatan logam. Ikatan logam sangat khas, ia sangat kuat dan sangat susah diputuskan. Nah, ini ada beberapa contoh yang bisa kita lihat, ada besi, baja, aluminium, dan seng. Cukup sekian, terima kasih. Terlanjut di ya, kita bahas di pertemuan 11. Oke. Agak lama. Nah, oke. Kita lanjut ya, pertemuan 2 atau disebut dengan lanjutan. Kita bahas tentang yang tadi logam. Nah, sifat fisis logam. Logam bersifat padat pada temperatur dengan tekanan standar, dengan pengecualian nih, ada unsur merkuri dan gallium yang keduanya berupa cairan. Nah, ada beberapa sifat logam seperti sifat fisika yang dapat dijelaskan melalui ikatan logam yang ada di dalamnya, yaitu logam bersifat mengkilap logam bersifat menghantar listrik,
logam bersifat menghantar panas, logam dapat ditempa, dibengkokkan, dan ditarik. Nah, logam bersifat mengkilap. Kita bisa lihat gambar yang ada di sisi sebelah tulisan. Itu logam, bentuknya sangat mengkilap. Mungkin dilihatnya menarik ya kalau bisa dibilang, tapi ini yang disebut dengan logam yang bersifat mengkilap. Nah, kita jelasin dulu nih. Elektron yang bebas bergerak pada logam dapat menyerap foton cahaya sebagai elektron bergerak tersebu atau eksitasi. Nah, eksitasi adalah penyerapan energi radiasi atom tanpa terjadi ionisasi. Nah, ketika elektron tereksitasi, maka tingkat energinya akan meningkat. Nah, elektron tereksitasi tersebut kembali keadaan semula, akan memancarkan gelombang tertentu, gelombang cahaya tampak. Nah, sehingga akan tampak mengkilap. Nah, logam bersifat menghantar listrik. Nah, kalau digambar sih kelihatannya kayak kabel gitu ya kan, kabel kayak ditutupin kabel yang dilapisin dengan kain gitu ya kan, biar nggak kesetrum mungkin ya. Saya juga nggak tahu juga deh. Mungkin yang bisa lihat gambar samping. Nah, penjelasan itu karena elektron bebas jika elektron sumber luar listrik didorong ke dalam kawat ke dalam kawat logam, dia salah satu ujung elektron akan bergerak melalui kawat dan keluar di ujung lain pada tingkat yang sama. Nah, mudahnya elektron bergerak merupakan sarana transportasi bagi muatan listrik. Nah, jadi kayak contohnya kayak kayak kipas mungkin ya, kalau dicolok kan ada kabel listriknya tuh ya kan, ketika dia mendapat tegangan, nah jadi menghantar itu melalui kabel itu mungkin kan. Tapi oke lah. Nah, logam bersifat menghantar panas. Nah, kemampuan logam sebagai penghantar panas yang baik juga disebabkan oleh adanya elektron valensi yang bergerak bebas pada peristiwa konduksinya. Bila bagian ujung sebuah logam sobat panaskan, maka energi akan diserap oleh elektron yang menyebabkan bertambahnya energi kinetik elektron, dan elektron akan bergerak semakin cepat. Nah, contohnya itu ada sebuah setrikaan. Setrikaan itu yang bisa kita ambil yang dari sebelumnya, yang lubang penghantar arus listrik. Nah di sini kan mungkin kita bisa lihat kan, di sini ada kabel ya kan. Kabel itu dicolokkan ke dalam arus. Nah, nanti dia akan menghantarkan dari yang kabel menghantar listrik itu, dia akan merambat ke bawah setrikaan itu dan akan menghantarkan panas ya kan. Kalau bisa dilihat sih betul ya kan. Nah, elektron yang bergerak cepat akan menyalurkan energi sebelahnya, begitu seterusnya hingga seluruh bagian logam menjadi panas. Nah, kalau sudah menghantarkan energi listrik dan dia menghantarkan panas, nah nanti yang logam di bawah yang ada di setrikaan itu akan panas dan makin panas, dan bisa untuk dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, logam dapat ditempa, dibengkokkan, atau ditarik. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam ikatan logam lautan, elektron bak bantal yang mudah untuk berubah bentuk. Ikatan atom yang terjadi di dalamnya tidak kaku seperti ikatan yang ada beberapa senyawa kovalen atau tidak mudah pecah. Nah, kalau dilihat logam, ya kan, logam tuh yang mungkin bisa kayak ada di internet gitu ya kan, logam yang bisa yang ada panasnya gitu kan, yang dipukul pakai baja terus dibengkokkan dengan bantuan mesin ataupun besi lagi, kemudian ditarik, dia akan bisa berubah bentuk dengan apa yang kita mau bentuk dalam logam itu. Nah, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata
kalah maupun